berjudul Final Recipe. Di dalam film ini menceritakan seorang anak muda dengan bakat besar dalam hal memasak. Namun, pada suatu ketika, restoran keluarganya diambang kebangkrutan. Dan demi menyelamatkan restoran tersebut, dirinya dengan berani mengikuti sebuah kompetisi MasterChef untuk bertanding melawan chef-chef handal dari berbagai negara. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Kalau begitu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang koki handal masakan tradisional bernama Kakek Hao. Resep dan rasa masakannya sangatlah dikenal. Namun karena prinsipnya yang tidak ingin mengikuti perkembangan zaman, restorannya pun lambat laun ditinggalkan oleh pelanggan. Bahkan restorannya diambang kebangkrutan karena sudah menunggak pembayaran uang sewa dari sang pemilik lahan selama 8 bulan. Di tempat lain diperkenalkan juga cucu kesayangan Kakek Hao yang bernama Yihan, yang dari kecil sudah mempunyai bakat besar dalam hal memasak. Namun sayangnya Kakek Hao lebih menginginkan Yihan untuk menjadi seorang insinyur, bukan koki seperti dirinya. Walaupun sebetulnya Yihan mencintai memasak lebih dari apapun. Pada saat Yihan sedang membaca majalah tentang masakan, tiba-tiba kakeknya jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah nenek Wang menceritakan kepada Yihan bahwa penyebab kakeknya sakit adalah fakta bahwa restorannya harus tutup karena mengalami kebangkrutan. Mendengar hal itu, Yihan bertekad untuk melunasi hutang demi mendapatkan restorannya kembali. Bersama dengan tidak sengajanya, dia melihat idolanya di televisi tentang acara kompetisi memasak yang diadakan di Shanghai dengan hadiah $1 juta. Yihan kemudian bertekad untuk mengikutinya, sementara nenek Wang menjadi khawatir jika kakek Hao mengetahui niatnya. Dan setelah Yihan berusaha meyakinkan nenek, akhirnya nenek Wang mengizinkannya pergi, bahkan memberi bekal perjalanan dari uang simpanannya untuk Yihan berkuliah. Singkat cerita, sampailah Yihan di Shanghai, dan saking senangnya, dia sampai tidak mau melewatkan setiap masakan di kota. Namun, ketika sedang menikmatinya, dia akhirnya menyadari bahwa audisi memasak telah dimulai. Dengan cepat, Yihan berlari menuju ke tempat audisi. Namun setelah sampai, ternyata dia terlambat, dan pendaftaran untuk audisi telah ditutup. Namun beruntung ketika panitia memanggil nama peserta, ternyata ada satu orang peserta yang tidak hadir. Dan di kesempatan itulah Yihan menyamar sebagai dia dengan menggunakan nama Dimitri. Audisi memasak akhirnya dimulai dengan tantangan membuat omelet yang sempurna. Ketika itu Yihan mengalami masalah dengan kompornya yang ternyata kehabisan gas. Namun karena pengalamannya memasak semenjak kecil, akhirnya dia membuat api dengan menggunakan kertas buku yang dibakar. Dan alhasil omeletnya itu selesai tepat waktu dan hasilnya pun sempurna hingga dipuji oleh juri. Apalagi setelah juri mengetahui caranya dalam memecahkan masalah, yang membuat Yihan lolos ke babak selanjutnya. Dan di babak selanjutnya ini, Yihan diharuskan bergabung dengan tim 8 yang beranggotakan 4 orang. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Kaori, chef cantik namun menyebalkan. Berikutnya adalah Sean, peserta dari Australia, yang langsung bersitegang dengan Kaori. Dan yang terakhir bernama Park. Di babak ini hanya akan meloloskan 4 tim atau 16 orang saja dengan tema tantangan mengolah daging babi. Dengan cepat semua tim mulai memasak dengan kemampuannya masing-masing, sedangkan tim 8 malah berdebat. Itu karena Kaori terlalu memaksakan untuk memakai saus buatannya sendiri. Namun ketika Yihan merasakan daging babinya, dirinya melarang Kaori untuk menambahkan saus, yang berakibat tangan Yihan harus terkena tumpahan saus panas. Waktu memasak akhirnya selesai. Para juri ketika itu mulai mencicipi masakan para peserta, mulai dari menemukan rasa yang biasa hingga menemukan yang hasilnya sangat enak. Dan ketika juri sampai di meja tim 8, mereka cukup kaget dengan sajian yang ternyata sangat sederhana. Namun ketika dicicipi, para juri dibuat kagum dengan kemurnian dan rasa dagingnya, yang membuat Yihan dan timnya dinyatakan lolos dan berhak maju ke babak selanjutnya.
Pada malam harinya saat acara selesai, salah satu juri yang bernama Julia Lee melihat keramaian dari dalam ruangan. Ternyata keramaian itu disebabkan oleh Yihan yang merasa sayang jika bahan sisa tidak dipergunakan. Oleh karena itu, dia berinisiatif memasakkan untuk semua peserta yang terlihat kelaparan. Di sana juga Yihan menawarkan masakannya untuk Nona Lee. Dan ketika Nona Lee mencicipinya, rasa itu mengingatkan dirinya pada seseorang di masa mudanya. Pada saat itu, dia diperintahkan untuk mencari seorang koki handal untuk acara TV-nya. Dan setelah cukup lama tidak menemukannya, dirinya tidak sengaja mencium aroma lezat dari sebuah dapur restoran yang sudah tutup. Dan saat dirinya masuk melalui pintu belakang, dirinya melihat ada seorang pria yang sedang memasak untuk anaknya. Pria itu adalah Chef Han Wei, chef idola Yihan yang saat ini menjadi suami Nona Lee. Kembali ke masa sekarang, Nona Lee yang ketika itu penasaran kemudian menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Dimitri, mulai dari latar belakangnya sampai di mana dia belajar memasak. Bahkan anak buahnya juga mengatakan bahwa pencarian dari anak Chef Han Wei belum memuahkan hasil. Namun dirinya mendapatkan petunjuk yang mengarah pada suatu tempat di negara Singapura. Di sisi lain, kakek Hao yang kini telah siuman kemudian menerima telepon dari Yihan. Namun karena mencemaskan tentang kondisi kakeknya, Yihan terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti tur dari perguruan tinggi yang kakeknya inginkan. Kembali ke kompetisi memasak, di babak ini tantangan berbeda daripada sebelumnya, karena setiap tim akan diberi anggaran untuk berbelanja dengan waktu 4 jam, dan di babak ini hanya meloloskan satu tim saja. Ketika itu, seperti biasa, Kaori dan Sean berdebat untuk bekerja sebagai sebuah tim, walaupun diakhiri dengan rasa egois. Sedangkan Park justru mengajak Yihan untuk kabur membawa uangnya, karena menurutnya tidak ada kesempatan untuk memenangkan kompetisi. Yihan ketika itu tergiur dengan sejumlah uang yang dapat dipakainya untuk melunasi hutang restoran. Namun ketika sudah berada di bandara dengan membawa uangnya, dirinya melihat idolanya di televisi, yang ketika itu sedang menceritakan kisah hidupnya yang membuatnya bisa sukses dan terkenal seperti sekarang. Motivasi itu ternyata membuat Yihan mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali ke kompetisi. Namun saat dia kembali, dirinya melihat perseteruan antara Sean dan Kaori. Dan di tengah perdebatan itu, sebuah insiden terjadi, di mana masakan yang sedang mereka rebus tiba-tiba meledak. Dan membuat seisi dapur menjadi berantakan. Mereka yang kebingungan karena tidak mempunyai bahan lagi menjadi tenang saat Park datang membawa tas belanja. Namun mereka salah, karena tas belanja itu hanya berisi barang-barang pribadi dan bukan untuk memasak. Karena waktu memasak tinggal 20 menit, Yihan kemudian mengajak mereka untuk memasak dengan bahan seadanya. Dan saat itulah kerjasama tim pun akhirnya dapat terbentuk. Bahkan Park membuat saus pelengkap hidangan. Namun karena rasanya yang tajam, membuat Yihan teringat akan sesuatu yang kemudian dia olah kembali menggunakan resep rahasia. Tim lawan ternyata sungguh hebat dalam membuat keragaman hidangan, hingga berhasil membuat kagum juri atas cita rasa dan penampilannya. Sedangkan tim 8 hanya menghidangkan bibimbap, yaitu sebuah hidangan berupa nasi dengan lauk dan sayuran di atasnya. Awalnya juri terlihat biasa saja, namun setelah sausnya ditambahkan, seketika itu juga juri memuji masakannya, karena berhasil membuat hidangan sederhana menjadi luar biasa. Namun pada babak ini, tim 8 sebetulnya cukup beruntung karena hasil penilaian masakan bukanlah menjadi penentu, melainkan siapapun tim yang membelanjakan uangnya paling sedikit, dialah pemenangnya. Oleh karena itu, Yihan yang sama sekali belum membelanjakan uangnya justru berhasil membawa tim 8 menjadi pemenang.
Singkat cerita, babak selanjutnya akhirnya dimulai. Dan kali ini tim 8 diharuskan untuk bersaing melawan anggotanya sendiri dengan tema tantangan membuat hidangan menggunakan mie. Saat itu semua kontestan langsung bergegas membuat hidangan, sedangkan Yihan justru terlihat bingung dan diam. Dan di tengah kebingungannya itu, dia teringat akan masa kecilnya ketika dirinya memakan siomay buatan ayahnya, hingga mendapatkan sebuah ide dan langsung memasak. Semua masakan peserta akhirnya selesai. Kini juri Lee mulai mencicipi satu persatu dari mulai mie beraneka rasa buatan Park, mie ayam tanpa kuah buatan Sean yang terpaksa harus gagal akibat ada sehelai rambut, dan ramen kaori yang gagal karena tidak memberikan sumpit kepada juri. Hingga terakhir Yihan, dia menyajikan dumpling yang membuat juri berkata bahwa tantangan kali ini adalah mie. Namun ketika juri melihatnya dari dekat, ternyata kulit dumpling itu sengaja menggunakan mie. Dan setelah dicicipi, hasilnya membawa Yihan menjadi pemenang dan maju ke babak final untuk melawan Chef Han Wei, yang tidak lain adalah idolanya sendiri. Tepat setelah acara selesai, Nona Lee mendapatkan telepon dari anak buahnya yang kini berada di Moskow, yang sudah menemukan sosok Dimitri yang asli. Dan setelah mendengar hal itu, Nona Lee kembali mengingat masa lalunya, di mana dulu Chef Han Wei bertengkar dengan ayahnya karena tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi memasak. Akhirnya setelah memutuskan untuk pergi, Chef Han Wei sukses di dunia kuliner, walaupun pada kenyataannya dia telah meninggalkan ayah dan juga anaknya. Namun kejadiannya tidak seperti itu, karena setelah pergi untuk mengikuti kompetisi, dapur restoran ayahnya mengalami kebakaran. Namun ketika ayahnya mengabarkan, kejadian itu tepat ketika Chef Han Wei sedang siaran, yang membuat ayahnya marah dan tidak ingin lagi bertemu dengannya. Kemudian setelah Han Wei pulang, dia melihat bahwa dapur restorannya telah hangus terbakar dan anaknya dikabarkan telah menjadi korban dari insiden tersebut. Kembali ke masa sekarang, Nona Lee ketika itu datang menemui kakek Hao, ayah kandung Han Wei. Namun karena kemarahannya di masa lalu, kakek Hao justru melarikan diri dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Nona Lee. Dan ketika kakek Hao tiba di sebuah ruangan, dia tidak sengaja melihat bahwa cucunya Yihan diliput di televisi yang kini sedang mengikuti kompetisi memasak. Di tengah kekecewaan kakek Hao, Nona Lee akhirnya menjelaskan bahwa di final nanti, Yihan akan bertanding melawan Chef Han Wei, ayahnya sendiri yang telah lama terpisah. Dikarenakan identitas asli Yihan telah terbongkar, Nona Lee kemudian memanggilnya. Namun bukan karena permasalahan memakai identitas palsu, melainkan memberitahunya bahwa Chef Han Wei yang akan dilawannya di final nanti merupakan ayah kandungnya. Yihan yang ketika itu belum bisa menerima kenyataan, akhirnya menelpon kakek Hao dan marah atas kebohongannya selama ini. Sedangkan kakek Hao masih berusaha membela diri, walaupun pada kenyataannya, kebohongan Yihan atas dasar demi menyelamatkan restoran kakeknya. Keesokan harinya, Nona Lee mendapatkan kabar bahwa Yihan telah pergi meninggalkan hotel. Mengetahui hal itu, dia pun langsung mencarinya. Dan mungkin karena suatu takdir, Nona Lee bisa mencium aroma masakan buatan Yihan dan berhasil bertemu dengannya. Di sana, Nona Lee menjelaskan bahwa Han Wei tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Dan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang terjadi, hanya Yihanlah yang bisa menyelesaikannya. Yang membuat Yihan akhirnya mengerti dan mau kembali untuk mengikuti kompetisi. Kini babak final akhirnya dimulai dengan menghadirkan Chef Han Wei, sang pemilik gelar Master Chef, yang akan melawan Yihan, pendatang baru di dunia kuliner. Namun di sini Nona Lee dengan sengaja mengubah tema tantangan yang awalnya bertema masakan Asia menjadi bertema hidangan perasaan cinta keluarga. Mereka berdua akhirnya memulai memasak dengan kreativitas dan skill yang dimiliki oleh masing-masing. Hingga akhirnya hidangan mereka berhasil diselesaikan.
Chef Hanwei memasak 15 menu makanan sambil menjelaskan bahwa dulu pada setiap hari ulang tahun putranya, dia rayakan dengan memasak bersama. Yang mana 15 menu makanan itu adalah pengganti dari 15 kali ulang tahun putranya yang selama ini ia lewatkan. Selanjutnya adalah Yihan. Juri ketika itu bingung dengan hidangannya yang hanya sepiring kecil sebuah gorengan oseng-oseng. Namun itu adalah bentuk dari perasaannya sekarang. Juga hidangan itu bukanlah untuk dicicipi juri, melainkan untuk diberikan kepada Chef Hanwei. Awalnya Chef Hanwei bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba kakek Hao muncul dan meminta maaf atas keegoisannya selama ini sambil mengatakan bahwa hidangan itu adalah buatan dari anaknya sendiri. Dan betapa terkejutnya Hanwei setelah mengetahui fakta bahwa lawan tandingnya adalah Yihan, putranya yang selama ini dikira telah meninggal. Dan di momen inilah momen terbaik dari sebuah akhir kompetisi memasak, di mana ayah dan anak yang telah lama terpisah dipertemukan kembali oleh sebuah masakan. Di akhir film, kini Kaori, Sean, dan juga Park menjalani kehidupannya yang baru. Sementara Yihan berhasil menjadi koki sebuah restoran. Yang mana restoran itu merupakan restoran kakeknya yang berhasil ia selamatkan dari kebangkrutan. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, mengapa di akhir film tidak terlihat kakek Hao? Karena sebetulnya ketika di rumah sakit, dokter sudah memprediksi bahwa hidup kakek Hao sudah tidak lama lagi. Untungnya di akhir kehidupannya, dia dapat pergi dengan tenang setelah mengetahui bahwa anak dan cucunya dapat berkumpul kembali bersama keluarga kecilnya dan hidup bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.